Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Dinda Milani Pratiwi dengan NIM P173121410. Prodi jurusan D4 Terapi Gigi tingkat 3. Di sini saya akan memenuhi UAS praktek mata kuliah biostatistik. Oke, yang pertama kita mulai saja. Untuk praktek ini, di sini sudah ada soal yang telah diberikan oleh Ibu Ulfa. Seorang peneliti ingin melihat perbedaan tingkat pengetahuan pada kelompok ibu hamil yang diberi edukasi kesehatan gigi dan tidak diberi edukasi kesehatan gigi dengan data berikut. Jadi, di sini saya melihat ada dua responden atau dua kelompok yang mana di satu ini ada yang diberi edukasi kesehatan gigi, yang mana satu lagi tidak diberi edukasi kesehatan gigi. Berarti saya lihat di sini ada kelompok yang berbeda. Berarti ini datanya adalah data tidak berpasangan. Oke, sebelum itu kita masukkan data-datanya terlebih dahulu ke dalam variabel view. Oke, yang pertama kita kasih tingkat pengetahuan. Oke. Kemudian yang kedua kita kasih variabel yaitu nilai pengetahuannya. Nah, sudah seperti kenapa kita memakai tingkat pengetahuan dan nilai pengetahuan. Jadi nanti biar ada values-nya yang kita masukkan, kode values. Nah, untuk kode values-nya apa? Tapi untuk kode values itu hanya di tingkat pengetahuan saja ya. Untuk values-nya di sini kita kasih kode 1 untuk tadi ada tidak diberi edukasi. Tidak diberi edukasi. Oke, add dulu. Kemudian kita kasih kode 2 untuk yang diberi edukasi. Oke, add. Kemudian klik oke. Nah, sudah seperti ini. Kemudian jangan lupa desimalnya di sini dilihat. Karena saya lihat di soalnya itu semuanya datanya data tidak ada 0,0, berarti desimalnya kita nolkan saja semuanya. Nah, kemudian untuk measure-nya, untuk tingkat pengetahuan itu adalah nominal. Kenapa? Karena dia masuknya ke kategori. Kemudian untuk nilai pengetahuan, ini masuknya ke scale, karena dia bersifat numerik. Nah, udah seperti ini, kita klik data view. Nah, di data view ini masih kosong ya untuk datanya. Kita masukkan terlebih dahulu. Nah, tingkat pengetahuan di sini kita masukkan sesuai kode value. Tadi di sini ada sampelnya untuk tidak diberi edukasi itu 10 orang dan ada diberi edukasi 10 orang. Berarti totalnya 20 sampel. Oke, kita dulu 1. Kemudian di sini juga 1. Kemudian 1. Kemudian nanti di sini juga ini kita ubah dulu. Nah, ini 1 sampai 10. Kemudian ini 2 sampai 20. 2 untuk yang kalau diubah gini dia akan menjadi tidak diberi edukasi dan diberi edukasi. Seperti ini. Nah, kemudian kita masukkan nilai pengetahuannya dari data yang telah diberikan oleh Ibu Ulfa di BCR. Kita masukkan dulu ya. Nah, oke, baik. Ini udah dimasukin ya untuk datanya di nilai pengetahuan. Nah, jika sudah seperti ini, kita akan uji normalitas dulu ya, dia parametrik atau non-parametrik. Nah, caranya dengan klik analyze. Kemudian di sini ada descriptive
statistik dan kita masuk ke explore. Nah, di sini diingat bahwa untuk yang tidak berpasangan itu, untuk yang masuk ke dependent list itu adalah nilai pengetahuan yang numerik ya, masuk ke dependent list. Kemudian yang tingkat pengetahuan atau kategori masuknya ke factor list. Sudah seperti ini, kita klik plots. Kemudian jangan lupa normality plots with testnya di checklist. Nah, kemudian continue dan klik OK. Nah, kita nunggu hasil outputnya keluar. Oke. Nah, ini untuk hasilnya ya. Kita lihat untuk tes normality-nya, kita lihat di tabel Shapiro-Wilk. Kenapa? Karena sampelnya kurang dari 50. Kita lihat yang ini dua-duanya. Oke. Ini berarti 0,308 dan 0,934. Berarti di sini dapat dilihat bahwa dia lebih dari 0,05 yang mana dinyatakan berarti uji normalitasnya adalah normal atau parametrik. Ya. Nah, jika sudah dikatakan normal, sudah tahu nih normal. Kita kembali lagi ke awal. Ke sini. Nah, kita akan lanjutkan ke tes independent test. Kenapa kita memakai independent test? Karena kita tahu tadi bahwa data ini adalah data yang tidak berpasangan dan pas uji normalitas itu dikatakan uji normal. Maka untuk di tes selanjutnya adalah tes independent test. Caranya bagaimana? Yaitu klik analyze, kemudian di sini ada compare means. Dan di sini ada independent sample test. Nah, di sini diklik. Nah, untuk ininya kita masukkan untuk si nilai pengetahuan itu atau yang bersifat numerik masukkan ke test variable. Kemudian tingkat pengetahuan masukkan ke grouping variable. Nah, kemudian di sini kan ada tanda tanya nih. Kita harus mengubah ini dulu dengan define group. Nah, masukkan kodenya. Kodenya yang mana? Samakan saja dengan kode value. Grup 1 itu 1 dan grup 2 itu kita klik 2. Setelah itu continue dan klik OK. Nah, kita tunggu nilai hasil tes independent testnya. Nah, udah keluar nih. Nah, ternyata ini ya untuk hasil independent sample testnya. Di sini kita lihat bahwa untuk independent test itu kita lihat dulu dari kotak yang ini, yaitu Levens Test for Equality of Variance. Kita lihat bahwa signifikannya itu adalah 0,690. Ya, dimana kalau misalkan ini bisa dikatakan kalau misalkan signifikannya Levens itu lebih dari 0,05, bisa dikatakan datanya itu homogen. Oke? Datanya homogen. Kemudian jika data homogen, kita lihat di tabel equal variance-nya untuk melihat p-value-nya. Nah, di equal variance dan dilihat di significant to relate di test for equality for means. Kemudian di sini ternyata nilainya berapa? 0,0000. Nah, di sini kita lihat lagi bahwa kalau 0,000 di nilai ini berarti kurang dari 0,05. Nah, dikarenakan kurang dari 0,05 maka ini bisa dikatakan berarti terdapat perbedaan antara yang tidak diberikan edukasi dan diberi edukasi ya mengenai statistik ini. Berarti adanya perubahan di yang diberi edukasi sama yang tidak diberi edukasi. Seperti itu. Untuk misalkan melihat means-nya bisa dilihat dari di sini means-nya. Dan lain-lain. Nah, mungkin untuk tes independent sample test-nya dicukupkan sekian. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.